Nah, saudara-saudara, hari ini saya diberi tema atau topik firman hari ini, yaitu mengenai pengajaran yang berkualitas kerajaan Allah. Kita ingin belajar pengajaran-pengajaran yang berkualitas kerajaan Allah. Nah, saudara, saya percaya kalau kita ingin belajar pengajaran yang berkualitas kerajaan Allah, semuanya ada di sini. Saya tahu semuanya ada di sini. Nah, saudara, saya percaya selama 32 tahun gereja ini berada, selama 32 tahun saya percaya kita sudah belajar banyak. Walaupun masih banyak yang belum kita pelajari, tapi sudah banyak sekali yang kita pelajari, saudara. Dan pasti kalau kita mendengar khotbah-khotbah, kita bilang pernah dengar itu, pernah dengar ini. Sehingga sudah banyak yang kita ketahui. Tetapi saudara, kalau kita mau benar-benar belajar pengajaran yang berkualitas kerajaan Allah, saya percaya hal yang penting, yang terpenting untuk kita harus mengerti dahulu, yaitu kita harus mengenal rajanya. Kita harus mengenal rajanya. Kalau kita kenal rajanya, maka kita akan bisa mengerti pengajaran yang diberikan oleh raja kita. Tetapi kalau kita tidak mengenal raja kita, maka kita bisa salah mengerti. Walaupun kita belajar, walaupun kita mempelajari ayat demi ayat, kita bisa salah mengerti, saudara. Karena ada perbedaan antara mengenal Tuhan dan mengetahui tentang Tuhan. Saya percaya selama 32 tahun kita belajar firman Tuhan, pasti kita sudah tahu Allah itu maha kuasa, Tuhan kita bisa melakukan segala keajaiban. Kita percaya Tuhan kita maha kasih, kita tahu Tuhan masih menyembuhkan sampai sekarang, Tuhan masih membangkitkan orang mati sampai sekarang. Kita tahu banyak mengenai Tuhan, tetapi belum tentu kita mengenal Tuhan. Nah, saya senang sekali, saudara, kalau kita melihat ayat di Alkitab. Di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tetapi kalau saudara melihat terjemahannya di dalam bahasa Inggris, dikatakan my people perish because of lack of knowledge. Nah, lihat dua terjemahan yang berbeda. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tetapi bahasa Inggris my people perish because of lack of knowledge. Knowledge. Sedangkan di sini pengenalan. Nah, saudara, saya bersyukur sekali. Satu daripada menantu saya belajar Hebrew, yaitu Michael. Saudara tahu, Michael belajar Hebrew, saudara. Dan dia belajar sendiri, melalui internet dia belajar sendiri. Dia belajar sudah setahun lebih. Dan amazing, dia bisa, saya sampai kaget, dia buka itu Bible Hebrew di internet, tulisan-tulisan itu yang tulisan Hebrew yang seperti Hana Caraka gitu, yang tulisannya gitu-gitu, dia bisa baca. Dia ngerti. Sekarang kalau saya melihat Alkitab, saya bilang, ini sebenarnya apa sih artinya? Saya bilang, Michael, lihat di Hebrew. Dan Michael lihat. Nah, saya tanya sama Michael, coba lihat Hosea pasal 4 ayat 6. Saya mau tahu sebetulnya artinya, my people perish because of lack of knowledge, atau my people perish because they don't know me. Sebab mereka tidak mengenal aku, kata Tuhan. Yang benar yang mana? Dia lihat, saudara. Saya sudah kasih assignment sama dia kemarin, tadi pagi barusan dia lihat. Dan dia bilang, Mama, nih tadi malam dia bilang, Mama, yang benar bahasa Indonesia. Umatku binasa karena tidak mengenal. Ini talking about pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah. Karena umatku yang binasa itu dikatakan umatku, bukan orang asing. Tuhan berkata, umatku binasa. Karena tidak mengenal Allah. Pengenalan akan Tuhan itu adalah the most important. Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengenali Dia. Sebab saudara, kalau kita tidak mengenal Tuhan kita bisa membaca Alkitab ini, kita akan menginterpretasikan firman kita dengan cara kita sendiri. Saya kasih contoh, misalnya saudara, ada seorang anak, Ateng. Kasih nama aja yang nggak ada di sini, nggak ada Ateng kan di sini. Si Ateng ini student, saudara, dari Indonesia, dikirim oleh papanya belajar di Amerika. Dikasih mobil, dikasih segalanya. Anak orang kaya, saudara. Kasih mobil segalanya. Satu hari si Ateng ini naik mobil, dia ceroboh, dia gaya-gaya, tabrakan, jeder. Tabrakan, waduh,
rusak mobilnya. Ditol mobilnya harus dibetulkan. Tetapi dia tahu kalau dia laporan insurance, kalau pakai insurance-nya bakal naik. Sebab itu dia bayar dengan cash. Dia bayar 2.500 saudara untuk membetulkan itu mobilnya. Tapi kemudian karena uangnya 2.500 dipakai untuk membereskan mobil dia, maka dia perlu uang untuk bayar apartemennya, sewa apartemen. Dia perlu uang untuk makan, dia perlu uang untuk bayar sekolahnya. Enggak ada uangnya. Dia email papanya, "Pak, perlu duit, Pak. Ini mobilnya tabrakan, Pak. Ongkosnya 2.500. Sekarang Ateng perlu duit." Papanya enggak jawab-jawab, saudara. Jadi dia kelabakan, dia harus bayar. Dia pergi ke si Amin. "Amin, please pinjamlah duit lu." Berapa? 2.500? Yang benar 2.500. Ya aku juga perlu. Tapi kata si, "Lah kamu kan perlu 2 minggu lagi. Saya pinjam dulu, nanti papa bayar." Maka si Amin minjemin, Ateng bisa bayar semuanya. Tapi saudara, duitnya gak datang-datang. Amin sudah worry karena harinya jalan terus. Dia bilang, "Bagaimana Ateng? Sudah tanya papa belum?" Sudah email papa, sudah email. Terus bagaimana? "Ya itu tuh jawabannya papa tuh." Dia bilang, "Nanti kamu baca sendiri." Si Amin baca. Di situ email papanya Ateng marah-marah. "Lu goblok, lu gini, masa ceroboh banget gini-gini, 2.500 tuh uang banyak tau gak, susah carinya." Dimarahin sama papanya. Papa bilang, "Papa gak mau kirim duit," kata si papanya. "Papa gak mau kirim duit supaya kamu belajar gini-gini." Si Amin baca itu bilang, "Wah celaka, papa lu gak mau bayar, papa lu gak mau kasih kirim uang, bagaimana? Dan saya mesti bayar apartemen juga, saya mesti bayar." "Tenang," kata si Ateng, "tenang." "Oh tenang, kamu enak sudah bayar, saya enggak." "Tenang, itu papa lu bilang gak mau kirim." "Gue tahu papa gue tahu." Apa? Bokap, nyokap, sekarang ada istilah baru saudara, saya udah ketinggalan. Bokap gue pasti kasihlah. Dia bilang, itu dia bilang dia gak mau. Nih, aku tahu papaku itu seperti apa. Kalau dia lagi ngamuk gini nih, omongannya wah lebih biasanya lebih ganas daripada ini. Ini sih nothing. Tapi gua tahu papa gua sayang. Mana tega sih anaknya gak bisa makan, mana tega pasti kirim duit. Nanti dah besok tak cek ya ininya bank account. Besok pagi saudara bank accountnya dicek benar duitnya datang. Saudara, buat si Amin yang tidak mengenal papanya si Ateng, dia lihat letter itu just begitu artinya. Tetapi si Ateng yang kenal papanya bisa kelihatan galak-galak, tapi dia tahu papa saya pasti kirim duit. Dia tahu papanya. Saudara, kalau kita membaca sesuatu, kita harus tahu yang menulisnya. Kita harus mengenal yang menulisnya. Kalau kita tidak mengenal yang menulisnya, kita bisa salah mengerti. Nah saudara, kalau kita mau belajar mengenai prinsip-prinsip kerajaan Allah, pengajaran yang berkualitas kerajaan Allah, nomor satu kita harus mengenal rajanya. Kenali dia saudara, secara pribadi, bukan ketahui dia, tetapi kenali dia. Kenali dengan segenap hati kita, adakan hubungan pribadi dengan dia, supaya kita tahu Tuhan kita itu seperti apa di dalam realitas hidup kita. Saudara, tahukah kita ada hal yang akan menghambat kita untuk bisa belajar kebenaran Tuhan, akan bisa belajar prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ada hal yang menghambat. Yang menghambat itu adalah sistem cara kita berpikir. Filosofi hidup kita itu bisa menghambat pengajaran kebenaran Tuhan yang akan masuk ke dalam diri kita. Saudara, apa sih filosofi? Kita bilang, saya nggak punya filosofi lah, saya bukan filosofer, saya nggak punya filosofi. Saudara, setiap orang mempunyai filosofi hidup di dalam dirinya. Punya filosofi hidup, saudara. Dan itu filosofi itu yang kita sudah embrace, yang kita sudah makan, kita sudah masukkan ke dalam hidup kita akan hidup berdasarkan dengan filosofi kita. Nah, sebab itu kita harus berhati-hati, kita harus evaluate diri kita. Apakah konsep-konsep dari dunia ini yang sudah kita tangkap, yang ada di dalam diri kita, yang sekarang menjadi lifestyle kita, cara kita berpikir, cara kita, sistem kita berpikir itu bagaimana?
Kita harus pelajari, kita mesti evaluate diri kita. Kalau kita mengetahui ada hal-hal sistem dunia atau konsep dunia yang sudah mendarah daging di dalam diri kita, yang sudah menjadi bagian dari diri kita, kita harus buang itu. Supaya pada waktu kita mendengar pengajaran daripada the kingdom, kita bisa nangkap dan tidak akan mental, saudara. Pengajaran itu tidak akan mental karena kita sudah mempunyai tameng, yaitu filosofi kehidupan manusia kita yang salah. Saudara, di dalam Alkitab ada 2 kata filosofi dituliskan. Yang pertama kita akan melihat dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Tapi kita akan baca dari ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia ini yaitu Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 8 di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of man, according to the basic principle of the world, and not according to Christ. Dikatakan di sini di dalam bahasa Inggrisnya, beware, beware. Kata where, word W-A-R-E, where itu dari kata war. Asal katanya war. Beware berarti be at war. Be at war terhadap filosofi-filosofi dunia ini. Hal-hal yang diajarkan oleh dunia ini. Cara berpikir yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita, oleh guru kita, oleh orang tua kita, oleh siapa di sekeliling kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. That menjadi filosofi di dalam hidup kita. Kita harus be at war dengan semua itu. Supaya kita berhati-hati. Jangan kita diamkan saja. Selama itu kita diamkan saja di dalam diri kita, pada saat kita diberi pengajaran of the kingdom, akan mental, saudara. Sebab tidak sesuai dengan cara kita berpikir. Tidak sesuai dengan way of life kita. Tidak sesuai dengan sistem pemikiran kita. Karena sistem pemikiran kita sudah karaten di dalam ini. Berdasarkan kepada manusia. Kepada dunia ini. Satu lagi kata filosofi. Dari Acts, dari Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-17, ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 17 ayat 18 dikatakan begini. Dan juga, nah ini kejadiannya pada waktu Paulus pergi ke Athena. Pada waktu Paulus sampai di Athena, dia bertemu dengan orang-orang ini. Dikatakan, ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dengan Paulus. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Di dalam bahasa Inggrisnya. Then certain Epicurean and Stoic philosophers encounter him. Nah, di sini ada 2 macam filosofer yang ketemu sama Paulus. Nah, orang-orang ini saudara ada sejak 300 BC, 300 tahun before Christ. Mereka ada filosofer yang dikatakan Epicurean. Itu adalah filosofer orang-orang filsafat dari asalnya dari seorang yang bernama Epicurus. Dia adalah seorang filsafat. Dia mengajarkan begini, ajarannya seperti orang agnostik. Yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Tapi pada waktu Tuhan itu menciptakan manusia itu sudah diciptakan aja kemudian ditinggal. Dan Tuhan pergi ke sana, manusia di sana. Sebab itu, kata mereka, maka dari itu kita manusia hiduplah bersenang-senang. Have pleasure di dalam dunia ini. Apa saja yang menyenangkan kamu, do it. Lakukan, have fun di dalam hidup ini. Karena at the end of your life, kamu gak usah bertanggung jawab sama siapapun juga. Kamu gak
tidak perlu accountable kepada siapapun juga. Sebab itu have fun di dalam hidupnya. Ya bersukacitalah, be merry, pesta pora dan semuanya. Rasakan segala pleasure of the dunia ini, daripada dunia ini. Itu kata Epicurean. Nah, tetapi ada satu macam lagi yang disebut Stoik. Stoik ini adalah asal katanya dari kata stoa. Stoa itu artinya adalah porch atau serambi atau balkoni seperti itu. Kenapa disebut begitu? Karena orang-orang filosofer yang disebut Stoik ini adalah orang-orang yang memberikan pengajaran. Dia duduk pada balkoni rumahnya, kemudian dia ngajari, berteriak kepada orang-orang di jalan. Hai orang-orang, inilah yang kamu harus lakukan. Dan apa yang diajarkan oleh Stoik ini, orang-orang ini, filosofer-filosofer yang disebut Stoik ini, ajarannya oposit sama sekali daripada pengajaran dari Epicurean. Mereka berkata begini, hindari pleasure. Jangan hidup bersenang-senang. Karena pleasure daripada dunia ini akan menjebloskan kamu kepada kehidupan yang tidak baik. Kamu akan hidup di dalam dosa kalau kamu hidup di dalam pleasure. Sebab itu hindari sama sekali pleasure. Dan satu hal lagi, matikan emosimu. Jangan emosi kamu ini bereaksi. Karena kalau kamu hidup berdasarkan your emotion, kamu akan diombang-ambingkan ke kanan ke kiri. Tetapi kalau kamu mematikan your emotion, kamu akan tenang, jalan lurus. Tidak akan terombang-ambing ke kanan ke kiri. Gambarannya itu seperti yang di Star Wars itu saudara, ada kaptennya itu yang angker mukanya nggak ada ekspresi gitu, ya seperti itu. Itu modelnya orang Stoik. Nah saudara, dua pengajaran, dua filsafat yang berbeda. Yang satu ekstrim ke sana, yang satu ekstrim ke sini. Kita bilang, alah ya kita singgah kita nggak bukan yang itu ya bukan yang ini. I know. Tetapi itu adalah contoh philosophy of life. Dan di sini Rasul Paulus berkata, di dalam tadi Kolose, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus dan dibangun di dalam Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Dan dikatakan ini Kolose 2 tadi, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya. Filsafat dunia ini saudara. Karena once kita sudah embrace satu filsafat dunia ini, maka akan susah sekali untuk kita bisa embrace firman Tuhan. Pengajaran the kingdom ini tidak akan bisa masuk kepada kita karena kita sudah membentengi diri kita dengan filsafat manusia kita. Saudara, di dalam hidup setiap manusia, dia punya filsafat. Kita bilang masa sih? Saudara, contohnya aja, saudara sering kali mendengar kata begini, moto yang bagus. Saya senang kata-kata ini. Katanya asalnya dulu yang sering quote adalah Benjamin Franklin. God help those who help themselves. Saudara hafal kan? Pada waktu saya pertama kali lihat itu saya pikir dari Bible. Padahal bukan dari Bible. Dan orang-orang bilang itu kan Benjamin Franklin. Tapi ternyata bukan Benjamin Franklin. Sebelum itu sudah ada saudara. Entah yang namanya Algernon Sidney atau somebody. Pokoknya saudara itu hanya suatu moto, right? God help those who help themselves. Dan banyak orang embrace that thought. Masukkan ke dalam hidupnya. Tanpa disadari menjadi lifestyle, menjadi filosofi hidup mereka. Nah saudara, kalau kita embrace that, mari kita lihat. Ini hanya satu kalimat saudara. Saya cuma mau menerangkan pada saudara. Kalau saudara bilang, saya sih nggak punya filosofi apa-apa. Ini cuma contoh. God help those who help themselves. Saudara, dari perkataan ini, kebagusannya buat kita bagaimana? Hal yang positif dari ini, kita akan berkata, God help those who help themselves. Sebab itu, kita harus mempunyai inisiatif
to upgrade hidup kita, untuk menggunakan segala potensi yang kita punya, lakukan dengan rajin, exercise di dalamnya. Kita mesti advance di dalam apa yang Tuhan sudah anugerahkan pada hidup kita. Kita akan jalan, kita akan lakukan to the maximum. Dan kalau kita dengan kerja keras melakukan semuanya, kita menjadi orang yang berhasil. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita. That is good. Membuat kita menjadi orang yang rajin, membuat kita menjadi orang yang berusaha keras. Bagus sekali. Yes kah? That is one side of the coin. Kalau kita melihat the other side of the coin, kita akan melihat begini. Satu hari kita jalan, di pinggir jalan, kita bertemu dengan satu orang yang kira-kira masih umur hampir 40 tahun. Dia duduk, ngemis, mukanya pucat, minta sedekah. Kita jalan, saya lihat dia. Masih muda, tidak mau kerja. God help those who help themselves. Kalau dia tidak mau menolong dirinya sendiri, dia tidak mau cari kerjaan, Tuhan saja enggak menolong dia. God help those who help themselves. Dia tidak mau menolong dirinya sendiri, maka Tuhan tidak akan menolong dia. Kalau Tuhan saja tidak menolong dia, why should I? Saya juga tidak akan tolong dia. Dia nggak mau berusaha. Dia tidak try his best. Kenapa saya mesti tolong dia? Saudara-saudara, kita bisa melihat itu dan kita walk away. Bagaimana dengan firman Tuhan yang berkata pada kita? Apa yang kamu lakukan kepada the least of you, itu engkau lakukan kepadaku, kata Tuhan. Kalau engkau menolong orang yang miskin, orang yang sengsara, itu engkau telah menolong aku. Tuhan suruh kita do that. That is the principle of the kingdom. Itu pengajaran daripada the kingdom of God. Tetapi kita berkata, no, dia tidak mau help himself. Why should I? Tuhan kan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Kalau Tuhan saja tidak tolong dia karena dia tidak mau menolong dirinya sendiri, kenapa saya harus tolong dia? Saudara-saudara, that is the other side of the coin. Nah, saudara, sekarang kita lihat, kalau kita sudah mempunyai cara berpikir yang demikian, firman Tuhan mau masuk ke dalam kita, terhalang. Kita sudah punya philosophy of life yang berbeda dengan itu. Saudara, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah bisa menghakimi kehidupan seseorang. Why dia ada di dalam situasi yang seperti itu. Kita tidak bisa menghakimi dia bahwa dia tidak pernah mau menolong dirinya sendiri. Saudara-saudara tahu, saya pernah baca buku, saudara. Buku yang menyatakan dari mana awalnya singkatan WWJD. What would Jesus do? Yang sekarang banyak di mana-mana. What would Jesus do? Saya mendengar satu hari, seorang pendeta saya pernah cerita di sini bagi orang yang ingatannya kuat seperti Yungke gitu pasti ingat saya pernah cerita. Nah, ada seorang pendeta sedang nyiapin khotbah hari Sabtu, saudara. Familinya sedang pergi semua. Dia sendirian, dia sedang nyiapin khotbah. Tahu-tahu pintunya diketok. Dia ganggu dia. Dia turun, buka pintu. Ada seorang muda, saudara. Mukanya pucat. Dia bilang, "Can you help me? I need help. Saya sudah gak makan beberapa hari. Can you help me?" Dia seorang pendeta. Dia ngelihat orang seperti ini. Come on, masuk. Dia bawa dia masuk. Dikasih makan. Dia ambil makanan. Pada waktu dia mau ambil makanan, saudara, orang itu kolaps. Geblak. Dia bawa ke kamarnya. Dia tidurkan. Dia panggil dokter, saudara. Dokter datang. Dan pada waktu itu dia dalam keadaan lemah. Pendeta ini tanya, what happened dengan kamu? Dia bilang, dia cerita sedikit, dia itu dulu punya pekerjaan yang bagus. Kerjaan yang bagus sekali. Dia bukan seorang bodoh, dia lulusan college. Kemudian dia dapat layoff. Sejak dia di layoff, dia cari kerjaan, gak dapat kerjaan. Dia di kick out sama keluarganya, saudara. Dia cari kerjaan, kemana-mana gak dapat kerjaan. Dia sampai gak punya uang, gak bisa makan. Sampai dalam keadaan seperti itu, dia knock at this door. Dan hamba Tuhan ini
bawa dia masuk. Dokter datang, diperiksa, dia kolaps lagi. Coba dikasih obat apa saudara, dia mati. Dia meninggal di rumah pendeta itu. Waktu itu pendeta itu termangu-mangu. Itu suatu kejadian yang shock dia luar biasa. Dan dia berkata, dia enggak pernah mikir. Ada orang cari kerjaan kemarin, saya percaya Agus kasih kesaksian di sini. Dia cari kerjaan 600 resume kirimkan kemana-mana. Saudara, kita nggak bisa menilai orang bahwa orang nggak dapat kerjaan sampai kelaparan itu bukan, kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak try to help themselves. Kita nggak bisa lihat gitu. You don't know. Dan dari saat itu, pendeta itu mengajarkan kepada seluruh gerejanya. Kalau kamu melihat seseorang, kamu melihat ada orang yang perlu pertolongan. First of all, tanya, what would Jesus do? Kalau Jesus is here, kalau dia ada di hadapan orang itu, what would Jesus do? Saudara, this is the principle of the kingdom of God. He is the king. Understand him, know him, kenali Tuhan kita. Kalau dia yang ada di sini, what would Jesus do? Saudara, dari situ diajarkan seluruh jemaatnya. Saudara, sekali lagi, saya mau katakan di sini. Kita perlu mengenal Tuhan. Kita perlu membuang semua filosofi hidup kita yang tidak benar. Ini yang Tuhan berkata begini. Do not be conformed by the world. Ya. But be transformed by the renewing of your mind. Do not be conformed by the world. The world. Ini Roma 12 ayat 2. Jangan kamu dibentuk, dimold oleh dunia ini. Jangan kamu just swallow filosofi dunia ini, pengajaran dunia ini, cara berpikir dunia ini, kita swallow. Yang kelihatan baik kok. Soalnya ada banyak hal yang baik. God help those who help themselves. It's good. Good. Bukannya bad. Nggak ada badnya sama sekali. Saudara, tapi kalau kita just swallow itu, kita tidak akan bisa ditransform. Do not let the world squeeze you into its mold. Jangan biarkan dunia ini membentuk kita kepada the shape of dunia ini. But be ye transform. Tetapi hendaklah hidupmu ditransform. Kata transform itu dari metanoia, metamorfose. Seperti kehidupan seekor ulat yang dirubahkan menjadi kupu-kupu. Metamorfose itu, the change of mind atau transformation itu bentuknya seperti ini. Dari ulat yang ngerayap, yang ugly, yang merugikan sekelilingnya. Pada waktu dia ada di dalam kekun, disitulah terjadi perubahan ulat itu. Sampai pada waktu dia keluar dari kekun, dia bisa terbang. Menjadi butterfly yang beautiful, menjadi butterfly yang bisa membantu tanam-tanaman untuk berbuah. Menghasilkan pembuahan. Dari seekor ulat yang mengeropoki seluruh daun-daun di sekelilingnya menjadi kupu-kupu yang membantu pembuahan buat pohon-pohon. That is metamorphosis. That is transformation. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mengenali Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, jangan dengar hilang. Dengarnya, kita harus meditate. Sehingga firman itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan kita akan dirubahkan dari dalam keluar. Kita nggak perlu disuruh oleh pendeta. Hei, kamu harus melayani ke sana. Hei, kamu harus kasih orang miskin. Hei, feed the hungry. Nggak usah. Saudara, dari lifestyle kita akan lakukan itu dengan sendirinya. Akan keluar dari dalam hati kita. Akan keluar. Karena cara berpikir Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Dan itu akan ternyata segala sesuatu yang sudah ada di dalam hati kita akan terpancar di dalam kehidupan. Tetapi segala sesuatu yang kita cuma dengar dan belum sampai masuk ke dalam hati kita, saudara, masih semuanya gak ada yang gak ada artinya. Saudara, sudah pernah mendengar ayat yang semua anak kecil bisa quote? Yohanes 3:16. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau saudara melihat ayat itu, kata mana yang saudara tangkap?
kata mana yang signifikan buat saudara? Sekali lagi, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak orang berkata, yang saya tangkap, tidak binasa. Ya kan? Kalau saya percaya, tidak binasa. Saudara-saudara, saya lihat, yes, tidak binasa itu penting. Tetapi saudara-saudara pernah lihat, beroleh hidup yang kekal. Saudara, beroleh hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal? Ya hidup yang kekal, masa nggak ngerti lah. Hidup yang kekal ya hidup forever and ever, nggak mati-mati. Itu kan hidup yang kekal kan? Saudara tahu nggak? Saudara nggak usah kenal Tuhan, saudara akan hidup kekal. Hidup kekal yang forever and ever itu. Manusia diciptakan untuk hidup kekal, saudara. Sebab itu, later on, either kita akan spend our eternity, kekekalan kita di neraka, atau kekekalan kita bersama dengan Tuhan. Kita kekal, saudara. Kita akan ada forever and ever. Jangan kita pikir kalau kita masuk neraka, kita bilang, gak apa-apa lah masuk neraka, paling-paling bus kebakar, hilang. No, saudara. Saudara akan kepanasan tapi hidup terus, saudara. Saudara akan sengsara tapi hidup terus. That is kesengsaraan neraka. Saudara akan ada terus, saudara. Akan hidup terus. Tapi either di neraka atau bersama dengan Tuhan. Saudara, yang dimaksud di sini hidup yang kekal, bukan itu, saudara. Karena hidup yang kekal, yang forever ever, setiap orang forever. Saudara, mari kita lihat Yohanes pasal 17. Ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 adalah pada waktu Tuhan Yesus berdoa. Doa Tuhan Yesus yang paling panjang. Dan di situ, di dalam ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal adalah pengenalan akan Tuhan, saudara. Pengenalan akan Tuhan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara diberi akses to know Him. Jangan sia-siakan ini, saudara. Jangan sia-siakan ini. Kenali Tuhan kita. Kenali Tuhan kita, saudara. Ini yang perlu kita hidupi. Kenali Tuhan kita. That's the most important. Kalau kita tidak kenal Tuhan, saudara coba pelajari Alkitab. Dari filosofi manusia. Even firman Tuhan yang seharusnya memberi kehidupan bisa membunuh saudara. Kalau kita menginterpretasikan ini dengan cara manusia kita. Kita akan membuat anugerah Tuhan. Kita akan membuat apa yang Tuhan katakan menjadi law di dalam hidup kita. Menjadi hukum di dalam hidup kita. Dan hukum itu bisa mematikan kita. Sebab itu saudara-saudara, kita harus benar-benar. Step pertama untuk bisa mendapat pengajaran the kingdom adalah mengenal rajanya. Mengenal rajanya supaya kita bisa mengenal dan apa yang dimaksud oleh Tuhan yang sifatnya seperti ini. Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha murah, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang forgiving. Tuhan yang seperti ini mengatakan ini. Jadi artinya di-connect dengan the personality of God. Di dalam pengenalan kita sehari-hari dengan Tuhan. Ini kita akan belajar, saudara. Dari mulai tahun depan, dari mulai Januari kita akan belajar mendalami ini semua. Dalami ini semua, kenal akan Tuhan. Saudara sudah dengar, minggu yang lalu juga Pak Sujo mention mengenai visi, 5 visi daripada gereja ini. Gereja ini Tuhan ingin jadikan gereja yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Gereja yang menyembah Tuhan, gereja yang berdoa, gereja yang mempunyai karakter Kristus, gereja yang menjadi terang dan garam dunia. Saudara, saya percaya selama 32 tahun, setiap ini dari 5 hal itu kita sudah belajar. Sudah belajar mengenai bagaimana sih the Lordship of Jesus Christ, belajar mengenai worship. Kalau kita katakan 2 bulan ini pelajaran kita mengenai worship itu, saya sudah dengar khotbah mengenai worship mungkin 50 kali. Belajar lagi worship. Saudara, kita pikir kita sudah tahu worship. Doa, kita udah tahu lah doa. Saya udah tahu semuanya mengenai doa. Saudara, kita sudah tahu. But sekali lagi, pengetahuan, saudara.
tinggal pengetahuan. Banyak apa yang kita sudah tahu, belum tentu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Seringkali nggak ada sambungannya antara apa yang kita tahu dengan bagaimana menerapkannya di dalam hidup kita. Nah ini yang akan kita sama-sama pelajari, exercise, discipling. Kita akan belajar mengenai hal itu. Karena saya merasa bahwa kita berhutang, kami yang memimpin, berhutang kepada jemaat di sini. Untuk memberikan pengajaran precept demi precept. Supaya kita bisa mengaplikasikan. Supaya kita jangan cuma tahu teori di sana, hidup kita di sini. Bagaimana koneksinya? Kita nggak tahu. Saudara, saudara yang mengikuti, yang punya hubungan dengan Facebooknya Didik. Saudara-saudara sering baca Didik suka ceritakan mengenai anaknya bagaimana. Dan ini juga saya akan bacakan sesuatu yang mungkin saudara sudah tahu, banyak yang sudah tahu. Satu hari, Joel itu cucu saya yang paling terkenal sekarang. Joel, dia baru bangun tidur, saudara udah tahu nih. Bangun tidur, some people yang sudah baca. Dia batuk, saudara, batuk. Dan dia bilang, Mami, you see I'm coughing. Dan dia kepengen sekali kasih tahu sama maminya dia coughing. You know what? Anaknya Didik, salah satu spesialitinya dari anak Didik, doyan obat, saudara. Kalau anak lain obat itu dicekokin sampai dijeragal untuk disapa, anak Didik enggak. Kalau dikasih obat ngerasa privilege, dia dapat obat. Obat rasanya kayak apa, it doesn't matter, pokoknya obat. Dan rasanya kalau dia dikasih obat rasanya, waduh saya spesial. Dia nggak dikasih obat, cuma saya yang dikasih obat. Jadi dia ngerasa spesial. Makanya dia kalau sakit dia bilang, sick, Mami, I'm sick. E-S-O-Y, sick. Dia coba spell kata sick. E-S-O-Y, sick. Dia bilang gitu. Didik bilang, who told you how to spell sick? Ethan, dia bilang gitu. Ethan tuh cousinnya. Ethan, dia bilang gitu. Terus Nessa, sisternya bilang, how do you spell Ethan? E-S-O-H-A-B-C, dia bilang gitu. Kemudian, saudara yang lucunya dia yakin kalau ngomong itu mantap saudara, kayak ngerti semua. Terus Nessa bilang, how about Josh? H-I-J-K-L-N-O-P. And dia bilang, and I know how to spell Zaktu, Zaktu adiknya dia. I know how to spell Zaktu. I-S, just to, I-S, dia bilang gitu. Nah sekarang Nessa bilang gitu, can you spell my name? Yep, dia bilang. 8, 9, 10, 37, 38, 39. Kemudian Didik tanya, can you spell my name? Kata Didik, can you spell my name? Saya tanya, I know. Up, down, circle, up, down. Saya tahu maksudnya, dia kalau nulis Didik tuh, up, down, M. Circle, up, down. Mom, gitu kan? Itu namanya mamanya Didik. Saudara-saudara dengar ini cerita, kan lucu. Apa hubungannya dengan khotbah? Lagi khotbah apa? Ini apa hubungannya? Saudara, hubungannya gini. Ini anak punya knowledge mengenai alfabet. A, B, C, D, E, F, G. Dia mungkin bisa A, B, C, D, E, F, G. Mungkin dia bisa nyanyi. Dia tahu, punya knowledge mengenai A, B, C. Dia punya knowledge mengenai number. Tapi dia nggak ngerti cara prakteknya. Number sama ini dicampur aduk sudah jadi satu. Dia nggak tahu bagaimana. Dia tahu bahwa huruf itu kalau digabungkan bisa jadi word. Dia tahu. Dan dia gabung-gabungkan semuanya kan. Tapi dia nggak ngerti how to use it. Saudara, banyak kali di dalam gereja kita dengar firman. Kalau kita dengar lagi, udah tahu. Saudara, mari saudara. Saya membawa saudara nanti dari mulai tahun depan akan ada pengajaran. Saya kepengen saudara bukan hanya dengar hari Minggu saja. Saya kepengen saudara ikut Bible study. Kita akan praktekkan apa yang kita tahu. Kita akan praktekkan di dalam hidup kita. Kita harus tahu bagaimana sambungannya. Kalau Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, God shall supply all of your needs according to His riches
in glory. Kita di layoff. Kehilangan kerjaan. Susah cari kerjaan. Kita nggak tahu bulan depan bagaimana bayar mortgage. Kita nggak tahu bagaimana anak kita perlu ini, perlu itu buat sekolah. Dari mana duitnya? Nah, apa hubungannya kata itu dengan hidup kita? Bagaimana mengaplikasikan God shall supply all of your needs according to his riches in glory dengan keadaan kita sekarang? Bagaimana hubungannya? Bagaimana aplikasinya? Di Petrus dikatakan bahwa karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kamu. Saudara kena penyakit. Sakitnya luar biasa, menderita luar biasa. Bagaimana itu hubungannya? Karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan. Oh, saya masih sakit. Saya masih sakit sengsara, saya sakit setengah mati. Apa hubungannya itu? Bagaimana mengaplikasikan semua yang Tuhan janjikan, yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. How is it? Saudara, saya percaya Tuhan akan membawa gereja ini. Bukan hanya tahu banyak, tetapi akan melakukan banyak, akan mengalami banyak, mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Sebab itu, marilah saudara, kita buka hati kita mau belajar banyak firman Tuhan, but start dengan mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Dan sekarang saudara punya assignment, cek what kind of philosophy of life yang saudara punyai. Renungkan, minta Tuhan reveal kepada saudara segala filosofi, cara kita berpikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, against the word of God, yang masih ada di dalam sini. Kita minta Tuhan, bongkar itu semua. Nyatakan kepada saya, supaya saya tidak akan hidup bersandar kepada filosofi yang salah. Tetapi saya mau belajar pelajaran daripada the kingdom. Saya mau maju di dalam Engkau, saya mau berhasil. Saya mau menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, maha murah, penyayang, penuh dengan anugerah. Bapa kami bersyukur. Kalau kami Engkau bawa, Engkau adopt, Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Tetapi sekarang Tuhan pada hari ini, kalau kami diperlihatkan di dalam firman-Mu, bahwa ada banyak filsafat-filsafat di dalam hidup kami. Cara kami hidup, cara kami berpikir yang berasal dari dunia ini, yang melawan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bapa kami minta Tuhan, nyatakan kepada kami semua yang salah, nyatakan kepada kami. Agar supaya kami tidak hidup di dalam kesalahan, supaya kami tidak hidup mempunyai filsafat yang salah. Agar supaya pada saat kami datang dari minggu ke minggu, pada saat kami datang ke cell group, pada saat kami belajar firman Tuhan, Tuhan firman-Mu tidak akan lewat sia-sia. Tetapi kami akan bisa menerimanya, kami bisa embrace firman-Mu itu menjadi kenyataan dari dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang setia, Engkau akan menyatakan kepada kami. Berikan Tuhan kepada hati kami satu persatu, anak-anak-Mu, kesediaan untuk dikoreksi. Kesediaan untuk dinyatakan oleh-Mu segala sesuatu yang tidak benar yang di dalam diri kami. Agar supaya kami bisa bongkar itu semua. Kami bisa hilangkan, kami bisa cabut dari hidup kami. Kami bisa buang keluar jauh-jauh. Dan kami hanya ingin Tuhan belajar prinsip kerajaan Allah. Kami mau belajar Tuhan pelajaran-pelajaran yang berkualitas kerajaan Allah. Masuk ke dalam hati kami, menjadi way of life kami. Menjadi Christian filosofi Christian di dalam hidup kami. Dan kami bisa jalan di dalam kemenangan. Kami bisa mengalami your glory Tuhan. Kami bisa mengalami kehidupan yang dikatakan move from glory to glory. Kami bisa hidup Tuhan mengalami kehidupan yang dari kemenangan kepada kemenangan. Kami tidak akan hidup menang kalah. Tetapi kami akan hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Kami akan menjadi saksi-saksi-Mu. Kami akan bisa mengatakan kepada orang-orang di dunia luar bahwa kami mengalami Engkau di dalam hidup ini.
Kami mengenal siapa Engkau. Kami bukan hanya belajar teori, tetapi kami kenal siapa Engkau, adanya Raja kami. Dan kami hidup di dalam kerajaan-Mu, mengalami kasih-Mu, mengalami ikut campur tangan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord. Kami serahkan Tuhan diri kami satu persatu dalam pimpinan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.